Halo semuanya, saya Dr. Andrea, nutrisionis di Jakarta Varises Clinic. Hari ini kita akan membahas topik yang penting, terutama untuk pasien-pasien yang berusia di atas 40 tahun, yaitu hubungan antara obesitas dan penyakit jantung. Obesitas sebetulnya bukan hanya sekedar masalah penampilan, tapi obesitas bisa dianggap sebagai suatu penyakit. Karena hanya dengan memiliki obesitas saja, orang bisa beresiko mengalami penyakit hipertensi, penyakit diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Oleh sebab itu, obesitas harus kita tangani. Tapi seringkali yang menjadi kendala adalah pada saat kita mulai berumur 40 tahun ke atas, rasanya lebih sulit untuk menurunkan berat badan. Saya sendiri sering mendengar pasien bilang, "Dok, dulu saya makan segini, beratnya nggak segini, dok. Sekarang makan porsinya sama, tapi kok cepet banget ya berat badannya naik." Nah, hari ini saya akan bantu membahas tentang apa dampak obesitas pada penyakit jantung dan bagaimana cara menurunkan berat badan, terutama untuk pasien-pasien yang berusia di atas 40 tahun. Pertama-tama kita bahas dulu tentang bahaya dari obesitas. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, obesitas bukan masalah penampilan saja. Obesitas adalah sebuah penyakit. Obesitas atau kelebihan jaringan lemak dalam badan kita akan menyebabkan peradangan terus-menerus dalam badan kita. Peradangan itu dapat secara perlahan-lahan merusak pembuluh darah kita sehingga akhirnya orang jadi mengalami darah tinggi atau bahkan serangan jantung. Peradangan terus-menerus dalam badan kita ini juga menyebabkan kerusakan dari hormon insulin sehingga orangnya akan mengalami diabetes. Sedangkan diabetes ditambah dengan darah tinggi, ditambah lagi dengan kondisi obesitas, seringkali menyebabkan pasien tersebut mengalami stroke atau mengalami serangan jantung. Jadi, pada saat saya mendampingi pasien untuk menjalani pola diet, yang saya pentingkan bukan hanya sekedar nilai di timbangannya saja dan bukan sekedar penampilan pasiennya saja. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana penurunan berat badan ini bisa memperbaiki kesehatannya sehingga mengurangi resiko pasien tersebut mengalami penyakit jantung. Rata-rata pasien yang berobat untuk penurunan berat badan di Jakarta Varises Clinic uniknya justru berusia di atas 40 tahun ke atas. Pasien yang saya tangani berusia 47 tahun bisa menurunkan berat badan 16 kilo dalam waktu 8 bulan. Itu cukup banyak. Dan yang penting bukan cuma sekedar angka di timbangannya, tapi pasien tersebut justru gula darahnya membaik, HbA1c-nya yang sebelumnya 5,9 bisa turun ke 5,2, kolesterolnya menjadi normal, perlemakan di hatinya juga berkurang, dan tekanan darahnya juga jauh lebih stabil. Itulah yang kita harapkan dari proses penurunan berat badan pada orang yang berusia 40 tahun ke atas. Nah, kenapa sih pada saat umur 40 kok susah banget turun berat badan? Pertama, perlu kita akui bahwa metabolisme kita memang menurun. Metabolisme kita yang menurun ini disebabkan karena pengurangan juga dari massa otot kita. Setelah kita berumur 40 tahun, agak lebih sulit untuk menambahkan berat otot di badan kita, dan setelah usia 50 tahun ke atas, bahkan massa otot cenderung berkurang 1% per tahun. Karena kurangnya massa otot dalam badan kita inilah, metabolisme kita menjadi lebih lambat sehingga makan sedikit jadinya gemuk. Yang kedua adalah terjadinya perubahan hormon mulai usia 50 tahun ke atas. Pada wanita memasuki masa menopause, hormon estrogen jauh berkurang. Dan berkurangnya hormon estrogen ini menyebabkan lemak lebih mudah menumpuk terutama pada area perut dan area panggul. Sedangkan pada laki-laki, produksi hormon testosteron juga berkurang, sehingga pembentukan massa otot baru juga menjadi lebih sulit dan akhirnya berat badan juga menjadi cenderung lebih mudah untuk naik. Banyak pasien yang bertanya, "Dok, apa sih pentingnya diet dengan nutrisionis? Apa bisa saya diet sendiri?" Tentunya bisa, kita berusaha untuk menurunkan berat badan sendiri. Ada banyak sekali jenis diet yang bisa kita coba di luar sana untuk membantu kita menurunkan berat badan. Tapi, yang sulit adalah menentukan jenis diet yang tepat untuk badan kita. Seringkali yang dilakukan oleh pasien adalah, saya melihat, aduh artis itu kurus dengan cara ini. Saya coba juga deh, artis yang itu
turun dengan cara ini, saya coba juga deh, tanpa mempertimbangkan dirinya sendiri. Disitulah peran nutrisionis, yaitu kita membantu untuk menilai pasien sepertinya. Diet yang paling cocok untuk Anda adalah yang seperti ini. Dan dalam menentukan diet yang cocok untuk Anda, bukan hanya kita menilai kebiasaan atau menilai apa yang disukai dan tidak disukai, tapi kita juga menilai kondisi penyakit yang sebelumnya sudah dimiliki, atau kita juga menilai komposisi tubuh. Selain banyaknya jenis pilihan diet di luar sana, terkadang orang yang menjalani diet sendiri seringkali penurunan berat badannya tidak stabil. Turun 5 kilo, naiknya 7 kilo. Turun 10 kilo, naiknya 12 kilo. Dan yang terakhir, kadang pada saat menjalani diet sendiri, pasiennya jadi cenderung mengalami malnutrisi. Malah jadi kekurusan, dan yang hilang bukan cuma lemaknya saja, tapi juga massa ototnya. Di Jakarta Versus Clinic, kami biasanya melakukan diet yang lebih mempertimbangkan keseluruhan kondisi pasiennya. Dimulai dari menilai komposisi badannya, menilai berapa banyak kadar lemak di badan, berapa banyak kadar otot, berapa besar kadar visceral fat-nya. Lalu kita menilai kondisi penyakit sebelumnya yang dimiliki oleh pasien, apa tujuan penurunan berat badannya, sehingga kita memiliki program diet yang bukan hanya berpatokan pada angka di timbangan, tetapi juga untuk mengoptimalkan komposisi tubuhnya agar kesehatannya lebih optimal dan penyakit-penyakit yang sebelumnya dimiliki jauh lebih terkendali. Setiap pasien pasti memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Diet pada pasien yang mengalami diabetes akan berbeda dengan diet pada pasien yang mengalami gangguan jantung, gagal jantung, ataupun darah tinggi. Sudah pasti berbeda juga dengan diet pasien yang memiliki kedua-duanya. Oleh sebab itu, penting sekali pada saat kita mau menjalani proses penurunan berat badan, kita berkonsultasi dulu dengan dokter gizi atau dengan nutrisionis agar kita benar-benar bisa mendapatkan pola hidup sehat, pola makan sehat yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dalam jangka panjang dan membantu kita untuk mempertahankan berat badan sehat tersebut selama mungkin. Terutama untuk pasien yang berusia 40 tahun ke atas, diet sudah pasti harus jauh lebih komprehensif. Kita tidak bisa berfokus hanya pada timbangan saja, tapi kita juga harus mementingkan komposisi badannya. Karena kembali lagi kita ingat, massa ototlah yang membuat metabolisme kita cepat. Sedangkan dengan bertambahnya usia, massa otot kita cenderung berkurang. Sehingga kita harus berhati-hati banget dalam menjalani pola diet, karena kita harus memastikan yang turun adalah kadar lemak badannya dan bukan massa ototnya. Selain itu, kita juga harus menambahkan latihan fisik seperti olahraga untuk membantu mempertahankan atau bahkan menambah massa otot yang sudah kita miliki saat ini. Selain itu, selama menjalani program diet, kami akan sangat mempertimbangkan apa yang disukai ataupun tidak disukai oleh pasien, bagaimana kebiasaan pasien sehari-hari, sehingga dia tidak perlu menyiksa ataupun ribet selama dijalani. Sebagai penutup, usahakan kita memiliki komposisi tubuh dan berat badan yang ideal. Setiap penurunan 5% saja dari berat badan kita dapat memperbaiki kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung, menurunkan resiko penyakit darah tinggi, dan penyakit diabetes. Kami di Jakarta Varises Clinic siap membantu Anda menjalani perjalanan menuju kesehatan yang optimal. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda dan mencintai kesehatan tubuh Anda.